Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul guna melaksanakan salah satu agenda tahunan kita, yaitu mengenai pembahasan visi dan misi sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa visi dan misi sekolah itu didasarkan kepada hasil kajian lapor pendidikan. Yang kita ketahui bersama bahwa lapor pendidikan kita itu di tahun 2023 itu kita memiliki predikat atau nilai yang kurang itu di bagian literasi, numerasi, dan karakter waktu itu. Tapi dengan berkat kita upaya bersama, maka poin literasi, numerasi, dan karakter itu kita mengalami peningkatan. Walaupun mengalami peningkatan, tetapi tentu saja pembinaan kita terhadap kemampuan anak di bidang literasi, numerasi, dan karakter ini harus kita terus upayakan supaya anak didik kita itu bisa benar-benar memiliki kemampuan di bidang literasi, numerasi, dan baik dalam bidang karakternya. Nah, oleh karena itu, berdasarkan kajian lapor pendidikan SD Cikurutug itu, maka saya tetap mengacu kepada upaya kita untuk mencapai atau memperbaiki lapor mutu pendidikan kita. Nah, selain itu, yang namanya visi dan misi itu harus juga didasarkan kepada kondisi di sekolah. Nah, saya sudah melakukan berbagai evaluasi, barangkali pendekatan, termasuk juga dengan guru-guru, melihat kondisi anak-anak, bagaimana keadaan di tempat tinggal mereka. Kemudian juga saya secara tidak sengaja ataupun secara tidak langsung, saya juga melakukan survei ataupun istilahnya itu pengkajian tentang kondisi lingkungan anak, baik itu di lingkungan masyarakat, ya, berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian juga di sekolah. Nah, sehingga saya bisa menyimpulkan memang masalah karakter itu harus menjadi prioritas di dalam penyusunan visi di sekolah kita. Nah, oleh karena itu, saya tetap menggunakan visi SD Cikurutug ini, yaitu visinya berbudi dan berdaya. Jadi berbudi ini menekankan kepada penanaman nilai-nilai karakter, terutama kita memperbaiki di lapor mutu pendidikan tentang karakternya. Kemudian berdayanya kita menyangkut masalah bagaimana kita mengupayakan agar anak memiliki kemampuan di bidang literasi, numerasi. Itu yang diutamakan oleh kita. Sebab kalau kita taruhlah misalnya kita tidak peduli dengan masalah ini, maka kondisi anak yang kita saksikan saat ini, misalnya di bidang berbudinya misalnya, kita sering menemukan anak yang masih kadang-kadang suka bertengkar, walaupun memang alhamdulillah di kita masih dianggap sepele, tetapi kalau kita biarkan itu bisa menjadi lebih besar dan itu sangat membahayakan bagi masa depan mereka. Artinya kita perlu membina mereka supaya bisa berperilaku atau berbudi dengan baik. Nah, kemudian juga masalah berbudi ini kita juga tadi lihat, kadang-kadang di kita itu yang namanya anak melakukan pelanggaran itu, walaupun tidak di sekolah tindakannya itu dilakukan, tapi tetap misalnya dilakukan di masjid ataupun di tempat pengajian yang lain atau di tempat perkumpulan mereka, tetap sekolah itu suka masuk laporan. Dalam arti anak ini ada masalah seperti ini. Nah, oleh karena itu berarti yang namanya pembinaan karakter ini atau budi pekerti ini memang mau tidak mau kita harus mengupayakan di sekolah ini. Karena muara dari permasalahan anak di masyarakat itu pasti kembali kepada sekolah. Sebab ada istilah anak melakukan kenakalan, anak melakukan pelanggaran,
orang masyarakat itu suka menganggap dasar anak di sekolah gitu ya. Jadi istilahnya itu memang kuncinya di sekolah, karena mungkin sekolah adalah tempat membina anak supaya yang tadinya karakternya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu pengecapan masyarakat seperti itu mau tidak mau kita harus bisa melaksanakannya di sekolah ini. Jadi masalah pembinaan karakter ini, khususnya karakter baik anak itu memang betul-betul harus kita laksanakan oleh kita semua. Nah, adapun indikator visi ini, maksud indikator di sini itu adalah ketercapaian. Ketercapaian dari visi dan misi ini bisa kita lihat. Jadi andaikan visi dan misi kita itu tercapai, maka kita akan melihat indikatornya. Yang pertama, kita nanti harus mampu melihat anak itu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti dan ajaran agama. Jadi visi kita berhasil apabila kita mampu melihat anak berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti. Nah, nilai-nilai budi pekerti yang seperti apa diantaranya? Yang nampak oleh kita, misalnya dari segi bahasa. Kita menemukan anak dari segi bahasa kadang-kadang ya mereka suka mengatakan kepada temannya itu dengan kata-kata kasar misalnya, atau kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak wajar, yang biasa digunakan oleh orang lain misalnya di luar sana. Karena kita lingkungan pendidikan, maka kita seyogyanya mengarahkan anak untuk berbahasa dengan santun, dengan baik barangkali. Nah, ini adalah tanggung jawab kita, baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun ketika mereka misalnya ada di luar sekolah. Jadi ketika kita menemukan anak yang melakukan tadi dari segi perilaku atau bahasanya mereka tidak sesuai, maka seyogyanya kita tidak boleh membiarkan. Mumpung mereka masih kecil. Andaikan mereka sudah dewasa, baru kita tegur, maka yang terjadi akan salah. Jadi mungkin saja bakal akan menjadi masalah bagi kita, maksud saya begitu. Tapi kalau sekarang mereka masih kecil, masih anak sekolah dasar, nah saya kira adalah kesempatan kita sekarang untuk merubah perilaku mereka yang kurang baik tersebut. Jadi kita bersama-sama nanti bagaimana supaya anak itu dari segi bahasanya baik dengan teman, baik dengan orang tuanya maupun juga dengan kita. Ketika kita menemukan anak yang berbahasa kurang baik itu, maka kita seyogyanya waktu itu juga kita harus menegurnya supaya mereka berbahasa dengan baik dan sopan gitu. Nah itu. Terus yang keduanya, tumbuhnya sikap disiplin, kreatif dan mandiri. Nah, jadi kalau kita sudah mengupayakan visi kita kepada anak ini, menerapkan visi misi kita ini di sekolah, maka nanti kita akan melihat sikap disiplin anak. Ya, mulai dari pakaian misalnya. Kita melihat nanti. Kemudian ketika waktu belajar, apakah mereka ketika belajar ada di kelas misalnya, atau malah mereka keluar. Nah, itu kan menyangkut masalah kedisiplinan. Nah, ini akan menentukan bagaimana mereka nanti sikap mereka ini, masalah disiplin ini akan terciptanya ketertiban di sekolah atau tidak. Jadi kalau anak berperilaku disiplin, maka di sekolah itu akan menjadi lebih aman, tentram barangkali. Jadi tidak akan ada yang mengganggu, karena semuanya taat aturan barangkali. Ketika waktu belajar ya belajar, ketika waktu bermain ya bermain. Nah, ini kita harapkan. Jadi kita mengupayakan supaya anak berdisiplin. Jadi termasuk juga jam belajar, waktu belajar di kelas ya kita belajar dengan mereka. Kemudian waktu istirahat ya mereka bermain di luar. Kemudian ketika pulang pun kita diupayakan sesuai dengan jadwal supaya orang tua di rumah pun mereka tidak tanya-tanya misalnya apakah terlalu cepat atau mungkin juga terlalu lambat dari sekolah. Nah, itu masalah kedisiplinan ini. Kemudian kreatif. Nah, ini masalah kreatif bagi anak yang kreatif memang identik dengan anak, taruhlah kalau bahasa kita itu agak sedikit nakal dan sebagainya. Padahal bukan. Nah, kalau kita menyikapi dengan benar, maka justru kreativitas itu muncul dari anak yang tadi disiplin, kedua berani dia itu. Jadi punya keberanian. Nah, berarti ini menyangkut masalah metode pembelajaran di kelas. Berarti kita harus memberikan ruang bagaimana anak merasa terbuka, tidak merasa terkekang di dalam pembelajaran.
Jadi akan menumbuhkan kreativitas anak. Biasanya kalau di dalam pembelajaran anak sudah merasa terbuka, tidak merasa tertekan oleh gurunya, apalagi kita mampu membuat mereka merasa senang belajar, maka kreativitas ini akan muncul. Dan tentu saja yang kita harapkan itu nanti mereka akan mandiri. Berarti kita kalau sudah bisa menumbuhkan sikap kemandirian anak, wah kita sudah dianggap berhasil barangkali di dalam pembelajaran ini. Karena nanti kita tidak akan capek lagi. Misalnya, kalau sekarang kita mau upacara misalnya, kan kadang-kadang kita harus menyuruh anak harus siap dan sebagainya. Tapi kalau sudah mandiri, waktunya hari Senin upacara, ya upacara. Tidak perlu lagi kita suruh-suruh dan sebagainya, kita cukup memijit bel, tanda upacara akan dimulai, maka mereka akan berkumpul. Itu salah satu bentuk sederhana dari mandiri tersebut, sehingga kita tidak harus istilahnya itu dalam bahasa kita itu terus-terusan aja dia mengajak mereka atau menyuruh mereka gitu. Itu yang mandirinya. Terus yang ketiganya, indikator fisik kita tercapai itu adalah meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi siswa. Nah, ini barangkali saya sudah beberapa kali melakukan tes kepada anak. Anak yang saya tes memang dari segi membaca itu sudah bisa. Saya anggap bisa. Begitu juga dalam berhitung gitu. Tetapi masalah literasi dan numerasi itu tidak sekedar hanya bisa membaca dan menulis. Yang diuji cobakan di dalam AN ya, Asesmen Nasional, masalah literasi dan numerasi ini adalah menyangkut masalah kemampuan menganalogikan sehingga mereka bisa berhitung, taruhlah bisa berimajinasi dengan kalimat matematika, sehingga permasalahan matematika itu bisa mereka pecahkan, itu di numerasi. Begitupun di dalam literasi. Jadi keterbacaan mereka itu mampu merangkai sebuah cerita, mampu mengambil intisari dan sebagainya, sehingga tidak hanya sekedar membaca gitu barangkali. Dan seperti kita ketahui soal-soalnya pun ya seperti itu. Jadi itu menuntut kemampuan tingkat tinggi barangkali literasi ini, tidak hanya sekedar bisa baca gitu. Tetapi tentu saja ini kita terus upayakan karena yang tahun kemarin, yang kelas 5 sekarang memang oke lah. Kemarin kita sudah meningkat. Tetapi yang kelas 4 kan kita harus membina lagi dari sekarang. Nah, nanti akan dilihat hasilnya seperti apa. Dan itu akan menunjukkan bukti di tahun 2024 nanti barangkali. Untuk dievaluasi dan dijadikan sebagai pedoman di 2025. Terus saja seperti itu. Sehingga upaya literasi dan numerasi ini memang patut kita terus upayakan kepada anak. Nah, kemudian saya masalah misi. Nah, masalah misi sebagai penjabaran dari visi ini misi berbudi. Misi berbudi ini yang harus kita lakukan itu adalah pendidikan moral dan etika sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak lepas pendidikan moralnya, kita disesuaikan dengan moral dan etika sesuai dengan budaya kita, dengan adat istiadat yang ada di diri kita. Jadi kita tidak lepas dari adat kebiasaan di lingkungan kita. Jadi tentu saja kita membimbing mereka karena kita yang lebih tahu, mungkin mereka melakukan tindakan atau sifatnya misalnya dengan temannya itu taruhlah misalnya melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya kita yang tahu itu pelanggaran, maka kita harus meluruskan dan memberi contohnya barangkali yang baiknya seperti apa. Dan ini kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila sebagai bagaimana kita mengupayakan pembentukan karakter itu. Karena saat ini kita tetap sebagai sandarannya adalah profil pelajar Pancasila tersebut. Yang kalau bahasa kitanya tidak jauh daripada pengamalan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Terus yang kedua, misi yang berbudi yang kedua yaitu pengembangan keterampilan sosial, cinta lingkungan, dan empati pada sesama. Nah, ini masalah pengembangan keterampilan sosial ini maksudnya adalah bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan sesama mereka. Karena yang namanya budi pekerti itu tidak sendiri, harus ada interaksi. Jadi baru kita bisa melihat apakah seseorang itu memiliki berbudi baik atau tidak itu setelah kita melihat dengan yang lain. Nah,
Oleh karena itu, keterampilan sosial ini bersosialisasi dengan masyarakat atau dengan lingkungan mereka itu harus kita upayakan supaya mereka mampu melakukan hal itu. Terus menumbuhkan cinta lingkungan. Nah, ini masalah cinta lingkungan ini kaitannya dengan bagaimana kita menciptakan anak supaya peduli terhadap lingkungan. Sebab kita ketahui bersama bahwa ketika lingkungan pembelajaran kita itu tidak dicintai oleh anak, maka yang terjadi adalah keadaan lingkungan sekolah yang berantakan, yang kotor, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus bagaimana mengupayakan menanamkan sikap kepada anak supaya mereka mencintai lingkungan. Salah satunya menjaga kebersihan misalnya. Nah itu. Terus empati kepada sesama. Nah ini empati kepada sesama itu adalah bagaimana kita menanamkan sifat kasih sayang sesama manusia. Karena kita ketahui bersama bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, perlu bantuan orang lain, maka yang paling bisa kita lakukan adalah mendidik anak supaya peduli terhadap sesama manusia. Karena kita juga akan membutuhkan bantuan orang lain. Nah, seperti itu. Selanjutnya, misi berdaya. Nah, masalah misi berdaya ini adalah peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Nah ini bagaimana kita meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi ini? Maka selain tadi kita anak didik kita mampu membaca dan menulis serta berhitung, tetapi lebih jauh dari itu juga mereka paham makna, paham isi. Kemudian juga mereka bisa beranalogi dan sebagainya, sehingga mereka betul-betul mampu menerapkan konsep literasi dan numerasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya misalnya membaca buku saja, tapi juga mereka juga bisa mengaplikasikan dan bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Kemudian juga mereka bisa menentukan sikap dari apa yang mereka pelajari itu untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Terus misi berdaya selanjutnya adalah pengembangan daya kritis. Nah ini masalah pengembangan daya kritis, kemudian kreatif, kolaboratif, dan komunikatif siswa. Ini menyangkut dengan keterampilan abad 21 yang ini tentu saja bisa diwujudkan di dalam proses pembelajaran untuk melatihnya. Jadi tadi itu dengan cara kita memberikan ruang belajar kepada anak yang terbuka sehingga anak akan merasa terbuka, berpikir sehingga akan muncul kreativitas, kemudian juga kritis dalam arti bisa memberi tanggapan, memberikan sanggahan, kemudian juga bisa berkolaborasi. Ini adalah tuntutan pembelajaran saat ini. Jadi kita tidak bisa belajar secara mandiri-mandiri, tetapi bukan tidak bisa, tetapi lebih mengutamakan kerjasama dengan temannya supaya terjadi pembelajaran yang bermakna bagi mereka. Jadi pembelajaran itu tidak hanya untuk pribadi, juga untuk orang lain, sehingga yang tadinya misalnya kurang paham, kalau ada kerjasama dengan yang lain bisa lebih paham, gitu, lebih mudah. Kemudian juga komunikatif, ini adalah sebagai ajang daripada pelaksanaan kemampuan tadi, ini mampu mengkomunikasikannya dengan timnya, dan ini tentu salah satunya adalah bagaimana mereka menyampaikan hasil, misalnya hasil diskusi di kelompok mereka, kemudian disampaikan. Itu adalah pembelajaran di kelas yang bisa memungkinkan terjadinya komunikatif dengan sesama temannya di kelas. Nah itu barangkali untuk paparan visi dan misi ini. Nah Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana dengan visi dan misi kita, sekolah kita ini? Apakah menurut Bapak Ibu memungkinkan bisa kita laksanakan, atau bagaimana tanggapan Bapak Ibu sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai visi dan misi, dalam hal ini kira-kira kalau untuk kita cocok, sebab kalau kita mengingat zaman sekarang sudah berubah, apalagi anak didik kita kadang-kadang sudah mengetahui apa kemajuan yang akan dan sedang berlangsung sekarang. Seperti IT, kadang-kadang HP
lebih paham anak-anak dibanding guru kadang-kadang. Seperti itu. Cuma hanya disayangkan anak-anak penggunaan HP kebanyakan ya bisa disalahgunakan, seperti banyak permainan game. Kadang-kadang malam juga waktu belajar terus main game gitu ya. Tapi ya besar kemungkinan kita sebagai guru juga harus berusaha mengarahkan kepada hal-hal yang dianggap bermanfaat, apalagi kita mempunyai misi dan misi yang begitu luas atau mencakup akan perkembangan zaman sekarang. Apalagi sekarang kan menggunakan kurikulum Merdeka, jadi profilnya itu menggunakan profil pelajar Pancasila gitu. Mungkin dari saya hanya itu sebagai gambaran atau pandangan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalau untuk menambahkan mungkin rekan lain atau menambahkan atau kemungkinan mau mengurangi apa yang saya sampaikan, nanti tidak jadi masalah lah. Yang penting kita demi kebaikan Sekolah SDN Cikurutu. Iya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Betul sekali Pak Wahyu ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu mengenai keadaan siswa saat ini. Walaupun Cikurutu itu masih digolongkan sulit sinyal, bahkan mungkin juga kalau saya pribadi tidak bisa mendapatkan sinyal itu, tapi anak-anak kan bisa juga karena sinyalnya, ada sinyal dengan cara WiFi dan sebagainya. Dan betul kata Pak Wahyu, jadi cocok kayaknya Pak Wahyu ya, PC ini untuk menjawab tantangan anak tersebut. Artinya apa? Barangkali kita di kelas itu memberikan pendidikan kepada anak itu, mengarahkan supaya dampak negatif dari teknologi tersebut seperti internet atau penggunaan YouTube dan sebagainya itu bisa tidak mengurangi karakter baik mereka. Seperti tadi kan berbudi, ini masalah berbudi. Kadang-kadang kan anak-anak itu kalau terlalu sering menggunakan alat seperti YouTube dan sebagainya, itu kadang-kadang mengurangi juga perilaku mereka yang baiknya karena mereka terpengaruh oleh dampak negatif dari tayangan tersebut. Nah, berarti di sekolah itu pas sesuai. Di sekolah itu diarahkan oleh kita bahwa kita bisa memberikan penjelasan kepada mereka, kepada anak, mana perilaku yang patut ditiru, mana yang tidak, barangkali seperti itu. Sehingga mudah-mudahan dengan PC ini anak itu tidak terlalu terpengaruh atau tidak terlalu terkontaminasi ke hal yang negatifnya dari media tersebut. Terima kasih Pak Wahyu atas gambarannya dan tanggapannya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali pandangan saya pun tidak jauh seperti apa yang telah dikemukakan oleh rekan saya, Pak Wahyu. Saya merasa sangat setuju dengan visi dan misi ini, terutama untuk indikator PC poin 1 itu berperilaku sesuai nilai-nilai budi pekerti dan ajaran agama. Saya mungkin yang lainnya juga sudah memiliki rambu-rambu bagaimana untuk mengarahkan anak supaya memiliki budi pekerti yang sesuai dengan ajaran agama. Tak lepas dari dicantumkannya atau ditekankannya tata tertib kelas terutama, kemudian sebagai batasannya apabila ada anak yang melanggar tata tertib tersebut maka akan diberi teguran. Kemudian juga untuk mendisiplinkan anak juga kami atau mungkin yang lainnya juga sudah memiliki
pandangan bagaimana supaya anak kita selalu disiplin, karena hal ini memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Masalah kedisiplinan anak sudah lain lagi zamannya, kemudian juga tingkatannya. Jadi tidak hanya dengan cukup dengan lisan saja untuk mengarahkan disiplin ini, tetapi perlu juga bukti nyata agar anak ini benar-benar memperhatikan, terutama dalam hal waktu. Jadi seperti kita bisa memperhatikan sebelum waktu istirahat, bel belum berbunyi juga anak itu sudah pada keluyuran keluar. Dan kami mungkin semuanya juga sudah memiliki dan menentukan bagaimana supaya hal ini tidak terjadi secara berkelanjutan. Yang akhirnya mudah-mudahan dengan anggap saja tadi misalnya bisa disebutkan sebagai program kelas, maka moral dan etika sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini bisa dicapai. Mungkin dari saya dicukupan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burman atas pandangannya, dan saya mengucapkan terima kasih. Memang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Burman itu adalah bentuk nyata nanti program yang harus dilakukan oleh semua guru, barangkali oleh kita sekalian, oleh kita semua di dalam menjabarkan visi ini. Memang seperti itu maksud saya juga. Jadi visi ini rambu-rambunya sudah dianggap umum, dalam artian kita tidak harus mencari sumber dari mananya sebagai patokan untuk bagaimana kita meningkatkan nilai-nilai budi pekerti dan ajaran agama itu, karena kita semuanya juga punya nilai-nilai dasar atau nilai-nilai kebaikan yang dimiliki oleh ajaran agama kita. Ya kita tinggal melaksanakan saja yang itu. Misalnya anak suka mencemooh orang lain, kan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai, berarti yang seperti itu yang harus dilarang oleh kita kepada anak. Dan kita menunjukkan bagaimana kita bersikap yang baik, dan itu sudah dituntun atau ada patokannya, yaitu nilai-nilai ajaran agama kita. Nah itu, jadi dengan visi ini mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu Guru tidak kebingungan bagaimana menjabarkan dari atau melaksanakan dan untuk mencapai visi ini. Nah itu, masih ada yang lain? Ibu, Bade berpendapat? Cekap. Pak Didik, mengak? Sekap, Pak. Sekap. An abimah. Oke, ta. Peryogi ya nama kanggo kedisiplinan anak, peryogina Pak, kekompakan gitu, kekompakan sadayana di lingkungan sekolah. Ini dia Bapak Guru, abdi gitu. Jadi pami disiplin teh, pami ku salah seorang gitu disiplin, ku sanesna dia biarkeun. Nah, pami kitu mah jadi taya yeunana gitu, taya pangaruhna. Ada sadayana we gitu disiplin teh, kompak gitu. Sakitu penginten Pak abdi mah. Dugikeunana. Atur nuhun Pak Didik. Ya, itu masalah kedisiplinan. Jadi kita harus ditumpukan kepada kekompakan barangkali ya seperti itu. Ya. Hatur nuhun Bapak Ibu sekalian atas masukannya, dan tentu saja ini adalah menjadi modal dasar kita untuk melangkah selanjutnya terutama nanti di tahun ajaran baru barangkali, karena kita sekarang sudah mau berakhir di semester ini, dan ini apa yang kita rencanakan mudah-mudahan bisa diwujudkan lebih nyata lagi dalam kehidupan kita di sekolah kita ini. Terima kasih dan mohon maaf atas waktunya Bapak Ibu sekalian, saya ganggu sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.